Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Menangis. Kenyataan ini merobek hatimu. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ya, ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Temperance. Kartu kedua. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Kartu ketiga, di sini ada Page of Wands. Kartu keempat, di sini kita punya The Hermit. Kartu kelima, di sini ada Eight of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Ten of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada King of Wands. Baiklah. Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Menangis. Kenyataan ini merobek hatimu. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang ada keinginan yang besar di dalam dirimu untuk bisa membahagiakan, untuk bisa memenuhi kebutuhan pasanganmu selama ini. Memang telah banyak perjuangan yang kamu lakukan, banyak usaha yang kamu korbankan untuk mempertahankan hubungan ini, untuk meyakinkan pasanganmu bahwa kamulah yang terbaik untuknya. Oke? Tetapi semua perbuatanmu ini seolah-olah sia-sia. Karena apa? Karena pasanganmu selalu menyalahgunakan kasih sayangmu, selalu menyalahgunakan perhatianmu, selalu menyalahgunakan perjuangan dan usaha yang kamu lakukan untuk membahagiakannya, untuk mempertahankan hubungan asmaramu. Karena apa? Karena dia selalu memiliki banyak cara untuk melukaimu. Karena dia selalu punya banyak alasan untuk membuatmu sedih, untuk membuatmu kecewa karena manipulasi, karena kebohongan, karena kecurangan-kecurangan yang dia lakukan selama ini. Sehingga pada satu waktu dia mengatakan bahwa dia ingin pergi tinggalkan kamu. Bahwa dia menyatakan menginginkan ataupun membiarkan hubungan ini kandas di tengah jalan begitu saja. Dia mulai melangkah pergi dari sisimu dikarenakan orang lain, dikarenakan finansial, dikarenakan harta dan kekayaan, ataupun dikarenakan posisi dan jabatan yang jauh lebih baik daripada kamu. Oke? Jadi kamu tidak punya kekuatan untuk menahannya agar jangan pergi. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk meyakininya, ya, bahwa jangan tinggalkan kamu, jangan pergi dari sisimu. Dan pada saat itu dia benar-benar melangkah pergi. Dia hengkang, tinggalkan hubungan ini berantakan di tengah jalan begitu saja. Dan kenyataan ini benar-benar membuatmu hancur berkeping-keping. Benar-benar membuat hatimu begitu terluka dan seolah dirobek-robek oleh kenyataan. Dan kamu menangis, terseduh, meratapi kenyataan ini.
Oke? Tetapi akhirnya kamu sadar bahwa mungkin yang dia lakukan, bahwa mungkin dia lebih memilih yang lain, dikarenakan kamu mungkin belum memiliki apa-apa. Kamu mungkin memang bukan siapa-siapa. Dan ditambah, ya, ada orang-orang terdekatmu seperti keluarga, seperti orang tua, ataupun teman-teman dekatmu, sahabat-sahabat karibmu, datang memberi kekuatan dan datang memberi pengertian kepada kamu bahwa kamu adalah orang yang baik, bahwa kamu memiliki kualitas di dalam dirimu untuk maju dan berkembang. Dan mereka menyatakan bahwa pasanganmu memang tidak pantas dan tidak cocok untuk dirimu. Karena apa? Karena dia selalu salah gunakan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Makanya dia pergi tinggalkan kamu. Berarti dia bukan orang yang tepat untuk dirimu. Dan seketika itulah kamu mulai mengerti dan fahami. Mulai memiliki keinginan yang besar, kemauan yang kuat untuk bisa bangkit dan berkembang. Untuk bisa membawa kehidupanmu agar menjadi lebih sejahtera, lebih mapan daripada sebelumnya. Dan ditambah, ya, kamu memiliki keinginan di dalam hatimu untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya untuk bisa berbagi, berguna bagi orang-orang terdekatmu. Nah, jadi keinginan yang besar inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada peningkatan kualitas di dalam dirimu. Dan mengantarkan kamu pada naiknya derajat, naiknya kesejahteraan di dalam kehidupanmu. Karena pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kamu memiliki fokus yang tidak lagi terbelah. Intensitasmu tidak lagi terpecah. Mungkin dulunya kamu berusaha, bekerja, ya, tetapi ada yang membelah fokusmu, yaitu pasanganmu. Karena dia selalu bertingkah, karena dia selalu memiliki kelakuan. Nah, kali ini berbeda. Kamu bisa fokus, bisa intens di dalam memperbaiki dan menata kehidupanmu. Dan benar saja, kemajuan terjadi. Peningkatan finansial akhirnya terwujud dan tercapai. Dan di saat itulah kamu bisa membahagiakan dirimu kembali dengan cara membahagiakan, memenuhi kebutuhan, memberi rasa nyaman, ya, untuk orang-orang terdekatmu. Dan bukan tidak mungkin ke depannya kamu akan bertemu seseorang yang spesial, yang cocok, dan saling membawa dampak baik untuk dirimu. Oke? Itulah mungkin salah satu peristiwa yang benar-benar membuatmu menangis, terharu, dan terseduh. Kenyataan itu memang merobek dan menyayat hatimu. Tetapi itulah peristiwa, itulah kenyataan yang akhirnya mengantarkan kamu pada di mana kamu menjadi lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Temperance. Nah, benar saja kan? Akan ada keharmonisan, ya, yang tumbuh di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu memiliki orang-orang yang menyayangimu. Karena kamu memiliki tempat tersendiri di hati mereka. Jadi di saat sepulang dari lelahnya bekerja, capeknya berusaha, berjuang, di saat itulah kamu memiliki tempat istirahat terindah, tempat ternyaman untuk kamu bercengkrama, untuk kamu melepas penatmu seharian. Nah, keharmonisan inilah, ya, yang membuat hari-harimu semakin bahagia, semakin bersemangat, dan semakin berwarna kembali. Dan tentunya ada inner beauty, ada pesona yang akan kembali bersinar di dalam dirimu. Jadi, persiapkan dirimu. Mungkin saja sudah ada beberapa orang lawan jenis di sekitarmu saat ini yang menaruh perhatian terhadap dirimu. Karena kamu semakin charming, semakin mempesona, semakin memiliki aura yang indah dan positif. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, inilah kesabaran. Nah, jadi
Kesabaranlah yang akhirnya mengantarkan kamu pada proses-proses hasil yang baik. Ya, kesabaran di dalam menerima kenyataan, kesabaran di dalam memaafkan perlakuan pasanganmu pada saat itu, ya. Dan ada kesabaran di dalam menata kehidupanmu kembali. Sehingga nanti di saat kamu bertemu dengan orang yang tepat menurut kamu, maka di saat itulah kamu akan mampu tunjukkan bahwa kamulah yang terbaik untuk seseorang itu. Karena kamu telah memiliki kualitas-kualitas yang baik di dalam dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan harapan yang akan terwujud, mimpi yang akan terpenuhi. Ya, karena dari awal tadi kemajuan finansial, ya, kebahagiaan dan keharmonisan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang terdekatmu sudah terwujud. Nah, mungkin inilah saatnya kamu bertemu dengan seseorang yang spesial, dengan seseorang yang akan bisa membahagiakanmu dan akan bisa membuatmu berarti dan bahagia di dalam menjalani keseharian. Dengan artian, sepertinya kamu akan bertemu belahan jiwamu. Jadi siapakah dia? Ya, bisa orang lama ataupun orang baru. Ya, sesuaikan dengan kondisi Aries masing-masing. Ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hermit. Nah, jadi kamu akan menemukan jati dirimu. Ya, kamu akan menjadi seseorang yang sangat bersyukur dan berterima kasih atas apapun yang kamu dapati, atas kejadian apapun, atas keadaan apapun. Nah, jadi kamu tidak lagi menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan sesuatu, ya. Kamu akan mampu legowo dan menerima apapun yang kamu dapati. Jadi kesedihan, kebahagiaan, kemunduran, kemajuan tentunya akan kamu mampu terima dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, inilah perubahan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang datang dengan cepat ke dalam kehidupan. Oke, seolah-olah kamu memiliki seluruh dunia. Seolah-olah kamu memiliki setiap kebahagiaan yang kamu inginkan selama ini. Kenapa? Karena kamu memiliki kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Ada orang-orang terdekat yang semakin sayang, ya, yang semakin nyaman dengan dirimu. Dan tentunya, ya, akan ada seseorang yang baru-baru ini yang akan bisa membuatmu bahagia, membuatmu nyaman, dan membuatmu sangat berarti. Nah, inilah kebahagiaan yang kamu miliki saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, jadi akan ada kedamaian, akan ada kenyamanan kembali di dalam kehidupanmu. Meskipun dulunya banyak penderitaan, banyak kenyataan yang membuatmu terluka dan sakit, ya. Tetapi hal itulah yang memotivasimu, hal itulah yang membuat kamu sadar untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa menjadi seseorang yang berguna bagi siapapun. Dan dengan begitu kamu akan semakin bersinar, semakin charming, semakin indah pesonanya, ya. Dan di saat itulah kamu bertemu dengan seseorang yang kamu dambakan selama ini. Oke? Jadi akan ada ketentraman di dalam kehidupanmu kembali. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries ya benar-benar akan mampu memotivasi dan membawa kehidupanmu menjadi lebih baik lagi setelah dihantam dengan kenyataan yang merobek hati dan jantungmu, setelah kamu menangis terseduh, ya, menangis pilu karena kelukaan, karena kenyataan. Tetapi hal itulah yang membuat kamu bangkit dan berkembang dan temukan kembali kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.